Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Ramadan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman Python. Nah, untuk yang pertama itu ada masukkan data dengan input. Nah, kita bisa saja menetapkan nilai atau data dalam variabel di awal pembuat program. Namun bagaimana jika nilai atau data masukan tersebut sering berubah-ubah? Solusinya adalah dengan menggunakan fungsi input. Dengan menggunakan fungsi input ini, kita bisa memasukkan data secara manual dengan papan ketik kita tanpa perlu mengubah secara langsung melalui kode sumber programnya. Nah, jadi seperti yang di bawah ini, angka sama dengan input. Nah, jadi fungsi input akan memberi jeda atau menghentikan sementara program sampai kita memasukkan data ke dalamnya. Ketika data sudah dimasukkan, selanjutnya program akan berjalan kembali dan kemudian memproses data inputan kita tadi. Nah, seperti nama sama dengan input. Nah, jadi dalam kurung itu masukkan nama Anda. Supaya mengetahui masuk dari input yang kita buat, kita bisa menambahkan placeholder di dalam fungsi input. Nah, seperti contoh angka sama dengan input. Nah, jadi kita input nih nilainya 10. Nah, itu akan keluar output angka 10 tadi. Nah, kita akan membuat contohnya. Nah, seperti ini. Ini ada perintah input. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan keluar output 10 dari perintah input tadi. Dan selanjutnya ada konversi tipe data dalam input. Nah, data yang kita masukkan dengan fungsi input akan berupa string. Sedangkan bila ingin mengganti dengan integer, misal menggunakan konversi tipe data. Nah, jadi misal seperti ini, kita akan membuat lagi. Maaf. Di sini kita ganti masukkan angka. Terus di sini kita buat print angka. Kita juga bisa membuat print tipe angka. Oke, kita coba jalankan apakah berhasil. Nah, ini kita masukkan angka, misal 10. Jadi akan keluar output dari angka yang kita masukkan dengan tipe string. Berhasil ya. Dan selanjutnya ada menampilkan keluaran dengan print. Nah, setelah data dimasukkan lalu diproses, bagaimana cara kita mengetahui hasil dari pemrosesan tersebut? Atau bagaimana sih komputer dapat memberitahukan hasil keluaran pada program pada usernya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gunakan fungsi print. Nah, seperti yang telah saya buat contoh ini, siswa sama dengan input. Nah, jadi kita input namanya itu, contoh lah, Budi Ganteng. Nah, jadi kita buat perintah print, itu print dari siswa. Akan keluar output Budi Ganteng. Nah, jadi fungsi print juga dapat menginformasikan pada kita versi Python yang kita gunakan, yang digunakan suatu program. Jadi, jika kalian menemukan program dengan deklarasi print di dalamnya, maka akan dapat dipastikan program tersebut sudah menggunakan versi Python 3 ke atas. Sedangkan jika di dalam program tersebut ditemukan deklarasi print tanpa tanda kurung, maka dapat dipastikan program tersebut menggunakan Python versi lama atau Python versi 2.7 ke bawah. Nah, kita akan membuat contoh dari menampilkan keluaran dengan print.
Ini sudah saya buat, yaitu untuk nama. Nah, kita jalankan. Jadi kita masukkan nama. Contoh namanya adalah Puput. Nah, dia akan keluar output dari perintah input yang kita buat tadi. Selanjutnya ada parameter dalam print. Nah, fungsi parameter sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa parameter atau opsi diantaranya, seperti objects, separator, end, file, dan flash. Nah, di sini mungkin saya akan buatkan salah satu contohnya, dan kalau saya buat semua mungkin agak panjang ini videonya. Nah, seperti untuk objek. Di sini kita buat deklarasi dulu untuk objek. Lalu kita buat objek A dan objek B. Setelah itu kita print objek tadi. Selanjutnya kita coba jalankan. Nah, di sini berhasil ya. Objek A dan objek B-nya keluar. Mungkin itu salah satu contoh dari parameter dalam print. Nah, selanjutnya ada pemformatan string di dalam print. Nah, pemformatan merupakan cara kita untuk membuat sebuah pengaturan format string ketika data hasil keluaran akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Ia sering digunakan untuk menggabungkan isi dari suatu variabel dengan teks atau string. Ada dua cara pemformatan dalam Python. Cara pertama merupakan cara baru dengan menggunakan fungsi format, yaitu menggunakan kurung kurawal. Nah, kita akan membuat contohnya. Nah, di sini saya sudah membuat contohnya. Nah, seperti ini. Nama dan pekerjaan. Nanti akan keluar output, perkenalkan nama saya dan pekerjaan saya. Nah, jadi kita coba jalankan. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama, contohnya Lani. Terus pekerjaannya guru. Nah, jadi akan keluar perintah tadi. Itu perkenalkan nama saya Lani dan pekerjaan saya adalah guru. Berhasil ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.